besar di sisi Allah. Selain itu, dari keutamaan yang keenam, mudha'afatu ajri sabirin ala ghairihim. Pahala kesabaran berbeda dengan pahala yang lain. Karena sabar itu pedih, sakitnya tuh di sini. Sabar itu. Maka dia mempunyai pahala yang besar di sisi Allah dari amal-amal ibadah hati yang lainnya. Amal ibadah hati banyak, tawakul, bersabar, dan juga tawadu di dalam hati dan ikhlas. Maka kesabaran mempunyai tingkatan dari amalan hati yang lainnya. Dan ini datang nas dari Allah di Al-Quran, di surat Al-Qasas dan di surat Az-Zumar, di mana Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Maka mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat karena kesabarannya. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka aku, kata Allah, kami akan memberikan orang-orang yang bersabar itu ajrohum bighairi hisab, pahalanya itu tanpa perhitungan. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih terdahulu dari Abi Hurairah, bahwa amal ibnu Adam yudha'af min asrah ila sabimi'ah dikfin, ditingkatkan dari 10 sampai 700, kecuali apa? Asyam, kecuali berpuasa. Itu di pelajaran asyam. Maka di pelajaran akidah ini juga kesabaran. Maka as-sabr disebutkan di Al-Quran tadi menyebabkan dia itu bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas oleh Allah mereka orang-orang yang melaksanakan kesabaran itu mempunyai pahala di sisi Allah yang tiada terkira. Maka ini keutamaan yang keenam di dunia. Dan keutamaan yang ketujuh di dunia, zafuruhum bima'iyatillah subhanahu lahum. Maka Allah menjanjikan tentang kebersamaannya dengan Allah. Dan dalil kebersamaan dengan Allah menandakan orang yang bersabar ini pahalanya besar dan kemuliaannya besar. Apa? Allah gandengkan dirinya dengan orang yang bersabar ini. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka orang-orang yang bersabar dijadikan ma'iyah dengan Allah, bersama Allah, menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan di tingkat yang mulia. Dan begitu pun dari keutamaan yang kedelapan, ja'alallahu sabra aunan wa uddatan faman lam sabara faman la sabara lahu la auna lahu. Maka Allah menjadikan sabar itu suatu amalan yang dijadikan penyebab datangnya pertolongan Allah. Maka jika kalian ingin Allah menolong kalian dengan mudah, bersabar. Bersabar. Jika tidak bersabar, tidak akan turun pertolongan Allah. Maka Allah menjadikan seseorang mendapatkan pertolongannya dengan segera di saat dia bersabar. Dan pendalilannya seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah pula, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah bantuan dalam kehidupan kamu di dunia dengan kesabaran dan dengan melaksanakan sholat. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan, barang siapa yang ingin sukses dan keluar dari penderitaan-penderitaan dan ditolong oleh Allah, agar bersabar. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah
Pertolongan Allah datang kepada kalian dengan kesabaran dan dengan sholat. Dan yang kesembilan dari keutamaan orang-orang yang bersabar di dunia, asnallahu ala abdihi Ayub bi ahsanit sana ala sabri. Maka Allah memuji Ayub alaihi salam, yang mana seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit, 18 tahun sakit, dan harta-hartanya musnah, yang kaya raya menjadi miskin, yang mana dia sakit menjadi lemah. Maka Allah memuji Ayub karena apa? Apakah karena gagah perkasa, jagoan di medan perang seperti Al-Khalid ibnul Walid? Tidak. Atau karena dia da'i ilallah seperti Nabi Muhammad dan yang lainnya? Tidak. Tetapi dia diuji oleh Allah penyakit dan dia bersabar. Maka Allah puji dengan pujian yang tinggi dari hasil kesabaran. Maka di sini poin pendalilannya Allah berfirman di dalam surat Shad, "Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab." Maka kami dapati Ayub alaihi salam dalam keadaan sabiran. Maka sabiran i'rabnya mansub karena dia wajadnahu sabiran, hal dalam keadaan bersabar, kata Allah. Maka ni'mal abdu innahu awwab, sesungguhnya dia adalah ni'mal abdu, sebaik-baiknya dari hamba Allah. Innahu awwab. Maka pujian di sini ni'mal abdu, innahu awwab, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Dikarenakan apa? Halnya tadi inna wajadnahu sabiran, dia dalam keadaan orang yang bersabar. Dan jika dikatakan kepada kita, Thayyib, di dalam ayat ini kan pujian kepada Ayub, maka bagaimana kalau kita juga bersabar ditimpa penyakit dan sebagainya? Apakah kita masuk kepada pujian ini? Bukan khusus untuk Ayub alaihi salam? Jawabnya masuk kepada kaidah usuliyah, al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Bahwa kaidah mengatakan di ilmi qawaidul usul bahwa yang menjadi poin is bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Di dalam ayat ini ada keumuman. Apa? Orang-orang yang bersabar diuji dan bersabar mendapatkan ucapan ni'mal abdu dan mendapatkan pujian innahu awwab. Ini bersifat umum, bukan untuk Ayub saja. Maka inilah dari keutamaan yang ke-9. Dan keutamaan di dunia yang ke-10, la rabihu fi hadihi dunya illa sabirin wa ahlil haq wal mu'minin. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini dalam keadaan selamat dari kesengsaraan, dari kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan bersabar atas imannya dan amal solehnya dan dakwahnya, memberikan nasihat kepada manusia berdakwah. Maka orang-orang yang di dunia ini bersabar dari apa yang dia imani dan dari apa yang dia amalkan, bersabar melaksanakan amal-amal soleh dan bersabar dalam berdakwah. 3 perkara: bersabar atas keimanannya, istiqomah, dan bersabar dalam melaksanakan amal-amal, dan bersabar dalam berdakwah, melaksanakan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Maka orang ini selamat dari kesengsaraan kehidupan di dunia, seperti di dalam surat Al-Asr. Maka Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Maka demi waktu sesungguhnya innal insan, kalimat al-insan alif lam di sini di pelajaran al-mutammimah telah kita lalui. Alif lam apa? Al-istighraqiyah, bimaknal umum.
bahwa sungguhnya segala manusia itu dalam keadaan khusr, dalam keadaan merugi, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berdakwah kepada Allah. Maka yang menjadi poin pendalilannya adalah watawasau bis sabr, di mana dia berdakwah dengan penuh kesabaran dan beriman dan melaksanakan amal soleh dengan penuh kesabaran. Maka dia selamat dari kerugian hidup di dunia. Maka selesai dari keutamaan di dunia. Adapun dari keutamaan di hari akhirah, di hari kiamat kelak, maka juga banyak. Maka diantaranya yang ke-11 adalah yarfa'ullahu sya'nahu fi yaumil qiyamah. Allah akan mengangkat kedudukannya di hari kiamat. Seperti datang hadis dari Sahal ibnu Mu'ad dari bapaknya Mu'ad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qadama ghaidan wa huwa yastati'u an yunafidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayil hursya'a. Maka di dalam hadis ini maknanya, barang siapa yang dia itu dihina atau dizalimi dan dia mampu untuk membalas kezalimannya dengan memukul, dengan menghancurkan orang yang mendoliminya, namun dia tinggalkan kedoliman, tidak dibalas dengan kedoliman, tetapi kedoliman dibalas dengan kebaikan. Wa huwa yastati'an yunafidahu, dia mampu untuk melawan kedoliman ini, namun dia tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Dia tidak mau. Sama-sama seorang muslim, jika dia mendolimi aku, biarlah aku tidak mendoliminya. Maka apa balasannya? Karena kesabaran tadi, tidak mau mendolimi saudaranya, padahal dia mampu untuk membalas sakit hatinya, membalas penghinaannya. Apa balasannya? Da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh manusia. Dari manusia-manusia itu, taulah orang-orang yang mendoliminya. Dulu aku mendolimi orang ini, namun aku malah dibalas kebaikan. Namun aku malah tidak didolimi olehnya, padahal dia mampu untuk membalas kedolimanku, tapi dia biarkan. Maka orang ini dipanggil oleh Allah, Fulan ibnu Fulan, yang dulu dia didolimi oleh saudaranya dan dia bersabar. Maka Allah puji di depan makhluk, hatta yukhayyirahu fi ail hursya'a, sampai dia dipilihkan dari bidadari-bidadari yang dia inginkan. Maka ingin nikah dengan bidadari, sabar, jangan senggol bacok, tersenggol langsung bacok, melampiaskan kemarahan kepada saudaranya. Main bola, ditekel kakinya, maka langsung membalas dengan ditekel lagi, dan tangannya juga memukul dan membanting. Maka ini lebih dolim daripada yang pertama. Alhasil ini hanya sekedar contoh. Barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan di hari akhirah dengan Allah memilihkan kepadanya bidadari yang dia inginkan dan mengangkat derajatnya di kalangan manusia agar bersabar dari kedzaliman,
Wah, Ustadz ini memang kalau bicara mudah, pas prakteknya susah. Ya sabar namanya. Maka prakteknya memang susah. Di saat seorang menghina kita, kita yang biasa berada di atas posisinya, maka mudah untuk membalas dan menghancurkan orang yang menghina kita. Apalagi posisi kita di atas misalnya. Namun semua itu jika dia mengetahui keutamaan ini, dia akan bersabar dan akan membiarkan orang yang mendoliminya